Malam Dimas, Malam, Mbak. ada di mana kamu? Kenapa? Di mana? Di rumah? Iya, udah di rumah. Di rumah ya. Kamu kerja di mana Dimas? Di FPG Insurance, Pak. Oh, FPG Insurance ya. Kalau saya ada itu ya di Aspan ya. Ya, FPG gimana saat ini, bagus ya? ya bagus sih. So far ya. Pandemi alhamdulillah enggak itu apa? Mm-mm. Pengurangan karyawan. Kalau Nggak ada. Aspan kayaknya saat ini agak sedikit berat ya. Iya. Saya dengar ya. Leka, malam Leka. Oh, malam, Pak. Oke, tinggal nunggu Debbie sama si Adit ya. Iya, Pak. Iya. Karena kita punya waktu terbatas 30 menitan ya. Jadi kita mulai aja nggak apa-apa ya sambil saya share. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa join ya. Iya, Pak. Oke, malam hari ini kita belajar mengenai insurable interest ya. Karena ini sangat penting sekali dalam menentukan penutupan asuransi ya. Seringkali dalam mengunderwrite sebuah bisnis, kita biasanya cuma hanya memikirkan premis semata ya, tanpa memikirkan kepentingan tertanggung. Seperti tadi saya berikan kuis ya, siapa yang memiliki kepentingan, penyewa atau pemilik bangunan kan? Iya, Pak. Iya. Jawabannya apa? Dua-duanya, Pak, memiliki. Penyewa sama pemilik bangunan. Oke, itu kamu Dimas. Kalau Leka? Salah, Pak. Hah? Tadi jawab apa ya? Yang B kalau nggak salah. B. Dimas jawab apa? Jawab yang pemilik bangunan sama penyewa sama-sama bisa ada insurable, Mbak. Tapi bingungnya Dimas di ini, Pak, antara A sama C itu kan gara-gara ada antara kewajiban si penyewa sama adanya itu loh pakai kontrak gitu dari penyewa sama enggaknya. Oke, si Adit sama Debbie belum masuk ya? Halo, Debbie Pak. Sudah, Pak. Udah masuk ya? Debbie udah masuk juga ya? Debbie belum. Debbie belum ya? Oke, Debbie lagi nyetir mobil. Jadi gini, terus saja itu jawabannya cuma A ya. Jawabannya A. Jadi penyewa memiliki kepentingan kepada bangunan bila mana tertulis dalam perjanjian sewa menyewa. Ya, kalau tidak ada dalam perjanjian sewa menyewa, maka si penyewa tidak punya kepentingan apapun. Ya, jadi mesti ditegaskan secara tertulis. Ya, walaupun katakanlah dia punya moral obligation yang make bangunan tersebut, dia punya kepentingan, tapi suatu ketika pada waktu terjadi klaim, dia tutup asuransi atas nama dia penyewa. Pada waktu klaim, tentunya si asuransi akan bertanya, kamu punya kepentingan apa? Saya penyewa, saya punya moral obligation. Tapi dasarnya apa? Kamu punya tanggung jawab hukum nggak secara tertulis? Enggak. Ya nggak bisa ditutup itu loh. Jadi maksud saya, supaya pada waktu nanti penutupan asuransi, kalian pun juga harus memahami, menggali lebih jauh, apakah katakanlah si yang meminta asuransi tersebut punya kepentingan atau tidak terhadap objek pertanggungan. Ya, itu yang mesti kalian cari tahu ya. Jangan mentang-mentang kalian cuman taunya premi, dia punya kepentingan tapi tidak bisa dibuktikan. Alhasil terjadi klaim, kalian ribut dan kalian dibilang kalian bohong ya kan itu loh. Itu yang tolong kalian cari tahu. Yang B bagaimana? Yang tertanggungnya tuh si anak atau bapak? Tertanggungnya Bapak. Cuma yang pegang polisnya Ibu, Pak. Oke, benar. Jadi seringkali dalam penutupan asuransi jiwa ya yang ditanggung tuh anaknya. Iya. Ya, pemegang polis bapaknya. Jadi anaknya tuh punya apa? Apa kepentingan bapak terhadap anak? Terbalik, mestinya anak punya kepentingan terhadap bapak kan? Jadi suatu ketika bapaknya meninggal dan tidak ada mata pencaharian lagi, sehingga anaknya tidak bisa sekolah atau tidak bisa melanjutkan hidup kan? Iya. Jadi itu yang katakanlah kita mesti pikirkan. Jadi jangan sampai terbalik. Emang bapaknya mau sekolah lagi kalau anaknya meninggal? Kan enggak kan? Terbalik. Ya anaknya masih mau sekolah karena bapaknya meninggal kan gitu loh. Ya. Jadi kalian harus pahami betul-betul seseorang tersebut punya kepentingan apa tidak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini insurable interest. Insurable artinya apa? Punya apa? Artinya bisa diasuransikan. Insurable. Jadi bisa diasuransikan. Interest artinya kepentingan. Jadi kepentingan yang bisa kita asuransikan atau bisa dipertanggungan.
Ya. Nah, jadi ada dua kata kan, inseparable interest. Ini dia punya definisinya, ada keterkaitan, ada hubungan yang sah secara hukum. Jadi ada kepentingan. Jadi kepentingan apa? Kepentingan keuangan, ya, yang bisa dinilai uang, dan ada keterkaitan yang nyatakan dengan hukum secara sah, ya. Misalnya katakanlah Dimas punya pacar, Dimas. Punya, Pak. Punya. Kamu bisa punya kepentingan nggak sama pacarmu? Kepentingan apa, Pak? Punya kepentingan nggak? Oh, punya. Kepentingan keuangan nggak? Belum kalau Mas. Kita udah Saat ini tidak punya, bukan belum, tidak punya. punya ya. Tidak punya. Iya, iya. Kamu punya hubungan nggak secara sah, secara hukum? Kalau secara hukum enggak. Belum. Jadi kamu tidak punya kepentingan dan kamu tidak bisa mengasuransikan pacarmu. Ya. Kalau Debbie punya suami kan? Iya, Pak. Nah, Debbie sudah punya suami, jadi Debbie punya hak atau punya hubungan secara sah, secara hukum, punya kepentingan keuangan ya Iya. terhadap suaminya. Begitupun juga suaminya punya kepentingan keuangan dan punya hubungan sah secara hukum. Ya. Nah, bisa dibuktikan bagaimana kepentingan keuangannya? Tes, coba kata tes, bagaimana? Dari surat-surat, Pak. Itu sah secara hukum. Kalau hubungan Ya. sah secara hukum itu bisa dilihat dari dokumentasi. Tapi untuk melihat kepentingan keuangannya ada apa tidak, dari mana? Coba, Debbie mengalami kerugian nggak? Mohon maaf, bila mana suaminya sakit. Iya. Punya kepentingan keuangan, Debbie mesti bayar rumah sakit kan? Misalnya kalian punya mobil kalian ditabrak, ya, kalian mesti perbaiki mobil tersebut. Kalian punya kepentingan keuangan, uang kalian mesti bayar bengkel kan? Iya. Ya, jadi terlihat. Tapi kalau mobil orang lain ditabrak, kamu punya kepentingan nggak? Enggak. Enggak. Ya, jadi ada hubungan kepentingan keuangan langsung. Jadi bila mana objek kita ataupun subjek kita itu mengalami sesuatu hal, ya, maka kita akan mengalami kerugian keuangan. Misalnya anak pasti akan mengalami kerugian kan kalau misalnya bapaknya meninggal kan. Jadi sumber pencari nafkah atau breadwinner itu tidak lagi menghasilkan uang, sehingga untuk membayar biaya sekolah, biaya rumah tangga segala macam sudah hilang kan. Berarti apa? Iya. Ada kepentingan keuangan. Tadi misalnya penyewa, ada kebakaran bangunannya, dia tanggung jawab nggak terhadap kebakarannya? Secara hukum nggak ada, karena dia tidak tertulis dalam perjanjian kan? Iya. Ya, tapi mungkin secara moral obligation karena dia sebagai penyewa mungkin iya, tapi Ada. Ya. harus dibuktikan secara tertulis, secara tegas. Ya, kalau tidak punya penegasan tersebut, maka asuransi bisa apa? Bisa memperdebatkannya. Paham ya? Jadi interest ini ada dua hal. Ada kepentingan keuangan, ada hubungan yang sah. Clear ya? Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 250 disebutin tuh, hak hukum seseorang atau lembaga untuk meminta proteksi asuransi yang timbul sebagai akibat kaitan keuangan yang diakui secara hukum, ya. Nah, hukum itu apa? Dengan dokumentasi, misal Debbie terhadap suaminya apa? Mesti ada surat apa? Surat nikah. Surat nikah, ya. Kemudian kamu punya mobil, apa dokumentasinya? PPKB. PPKB dan STNK, ya, bukan SIM. Jadi kayak kamu sebagai pemilik gedung, apa dokumentasinya? Sertifikat tanah. Sertifikat hak tanah, kemudian PBB, ya, kemudian akta jual beli, ya. Itu kalian mesti punya itu. Misalnya kalian mau beli rumah, kalian punya hak atas rumah tersebut, ada sertifikat hak bangunan atau mungkin sertifikat hak milik, ya. Kemudian ada PBB. Habis itu ada apa? Ada apa lagi? IMB, ya. Habis itu ada akta jual beli. Jadi paling tidak ada 4 dokumen tersebut, ya, yang menjadi apa? Menjadi persyaratan kalian sebagai pemilik bangunan, ya. Nah, habis itu ada hal mendasar tentang sahnya perjanjian asuransi terkait dengan interest. Pertama apa? Ada bendanya, ya. Ada benda atau hak atau kepentingan. Jadi seringkali yang kita asuransikan bukan harta, tapi kepentingan keuangan. Misalnya apa? Misalnya apa kepentingan keuangan? Misalnya apa? Business interruption. Ya, kepentingan kan? Ya. Hak apa? Atau liability?
Ya, itu ya punya kepentingan kan, kita bukan yang kita harus tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga. Ya. Itu juga kepentingan karena suatu ketika kita melakukan kesalahan, orang lain melakukan tuntutan. Nah, di situ kita punya kepentingan terhadap apa? Liability terhadap pihak ketiga. Nah, hak-hak tersebut atau hak tersebut menjadi apa? Menjadi objek. Jadi ada tiga subjek ya dalam yang bisa diasuransikan. Pertama apa? Aset atau harta benda. Ya. Kemudian kedua apa? Kita punya diri. Ya, jadi aset, kemudian personal tadi. Dan yang ketiga apa? Liability. Ya. Nah, ketiga hal tersebut menjadi apa? Menjadi objek pertanggungan. Nah, yang ketiga harus ada apa? Harus ada hubungan. Ya, jadi tertanggung sebagai pemilik atau sebagai penyewa. Ya, itu mesti punya hubungan. Hubungannya apa? Saya sebagai pemilik bisa dinyatakan dengan apa? Tadi secara hukum ya nomor 4 itu hak harus diakui secara sah secara hukum ya. Jadi harus ada hubungan. Jadi mesti jelas hubungannya apa. Saya sebagai pacar nggak bisa. Ya, saya sebagai suami punya kepentingan terhadap apa? Terhadap istri dan anak-anak saya. Saya sebagai direksi punya kepentingan terhadap perusahaan dan terhadap karyawan saya. Clear ya? Ada 4 syarat menentukan adanya insolvable interest. Nah, di sini ada beberapa hal yang mesti dipenuhi. Harus bisa diukur dengan uang. Ya, mohon maaf kalau kata misalnya seorang suami ataupun istri mengasuransikan pasangannya, ya bukan karena pasangan suaminya tuh harganya mahal atau murah ya, tapi untuk asuransi harus apa? Harus ada nilainya kan? Iya. Mungkin seseorang diasuransikan tanpa nilai. Kenapa? Karena dengan nilai tersebut, orang tersebut apa? Dipakai sebagai dasar untuk menghitung premi. Kemudian apa lagi? Harus bisa lihat apa uang tersebut pantas apa tidak. Misalnya seorang buruh lah, buruh lepas ya, bukan pegawai tetap ya, buruh lepas. Dia minta UP 10 miliar. Kalian sebagai penanggung gimana? Halo? Kalian sebagai penanggung bagaimana nih? Kalau katakanlah misalnya seorang buruh pabrik yang tidak pegawai tetap tapi lepas ya, honorer itu, dia minta UP-nya 10 miliar. Tentunya apa? Kalian mesti berpikir pantas apa tidak kan? Tolak ya. Kalau misalnya tidak pantas, ya kalian bilang mohon maaf, kami tidak bisa cover. Begitu. Ya, jadi harus bisa diukur dengan uang, tapi tentunya juga sesuai dengan level pekerjaan dan penghasilan. Kalau seorang direksi punya 10 perusahaan, ya mungkin pantas, ya. Nah, harus apa lagi? Harus punya last number. Ya, semua perusahaan asuransi kan tentunya pasti ingin risiko yang sama, mesti punya dalam jumlah yang besar. Kan sangat sayang sekali kalau ternyata risikonya cuma sedikit jumlahnya. Nanti kalau ada satu klaim, pasti dia punya uang premi yang terkumpul sudah tidak cukup untuk membayar klaim yang terjadi. Ya, kemudian apa lagi? Risiko murni, ya, atau fundamental tertentu. Jadi tidak bisa risikonya risiko spekulatif ya, ataupun hal-hal yang mengandung unsur keuntungan. Nah, kemudian harus apa? Tiba-tiba, tidak disengaja, tidak kendaki. Nah, ini biasanya polis all risk ya, polis all risk semuanya itu mengandung apa? 3 kata ya. Pertama apa? Accidental ya, accidental tiba-tiba. Kemudian apa lagi? Unforeseen ya. Kemudian apa lagi? Physical damage. Itu 3 kata kunci dalam semua police all risk. Entah itu property all risk, entah itu mobile all risk, entah itu engine CAR ya, contractor all risk. Selalu ada 3 kata, physical, accidental, unforeseen sama physical damage ya. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum, jelas. Katakanlah seseorang ingin mengasuransikan gudangnya, isinya narkoba. Boleh apa enggak? Ya jelas tidak bisa, ya. Kalau katakanlah misalnya buat Anda yang asuransi syariah, ya, Anda tidak boleh menutup apa? Panti pijat, tidak boleh menutup apa? Apalagi? Nightclub ya, diskotik ya. Tidak boleh karena bertentangan dengan apa? Anda punya nilai, ya. Kemudian besaran preminya harus wajar tentu pasti tentunya semakin besar tingkat resikonya semakin besar pula preminya. Harus ada insolvable interest pada tanggung jelas. Jadi ada sekitar 7 ya mengenai objek yang dipertanggungan. Nah, katakanlah tadi insolvable interest.
seorang pengusaha punya kepentingan terhadap dirinya sendiri pasti, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, dan terhadap asetnya. Tapi di sini mesti tambah lagi satu cabang lagi terhadap apa lagi? Terhadap liability dia, ya. Dia sebagai pemilik pengusaha, dia punya liability. Katakanlah dia punya aset, ya. Aset tersebut bisa menyebabkan orang lain mengalami kerugian, ya. Berarti dia mesti Mesti punya satu lagi liability. Ya, jadi bukan hanya terhadap dirinya sendiri ataupun pasangan dan anak-anaknya, juga terhadap aset, dan dia punya potensi digugat hukum. Nah, kemudian subjek materinya, ya, biasanya berupa bangunan. Nah, kemudian disebutkan bahwa kontrak asuransi tidak hanya berlaku pada subjek materi asuransi, tapi terhadap kepentingan keuangan. Jadi sesungguhnya bukan cuma atas bangunan 5 lantai, bukan itu yang sebetulnya yang bukan hanya berlaku pada itu, tapi juga terhadap nilai uangnya, ya, nilai uang atas atas objek tersebut. Selain subjek tersebut ada nilai uangnya yang terkandung. Kalau misalnya bangunan tersebut mengalami kerugian, mengalami kebakaran, tentu si pemilik bangunan akan mengalami kerugian. Dia mesti membayar biaya perbaikan secara menyeluruh. Belum lagi kalau ternyata di situ ada dia punya orang yang nyewa kantornya dia. Berarti dia mesti kembalikan untuk uang sisa sewa, kan? Nah, itu perlu disampaikan. Nah, asuransi tidak selamanya. Betul, jelas ya. Tidak selamanya dapat memperbaiki kerusakan aset benda atau membatalkan suatu tanggung jawab hukum, ya. Dapat memberikan kompensasi, itu jelas ya. Nah, di sini sebutkan apakah yang ditanggung dalam asuransi kebakaran tidak hanya batu bata, tapi juga kepentingan atas objek tersebut, ya. Jadi kalian harus perhatikan ya. Di sini subjek materinya atau artinya bendanya, bangunannya ya sebelah kiri ya. Kalau sebelah kanan dia punya nilai. Ya, nilainya dalam bentuk uang. Ya, kalau ini subjeknya berarti ada 2 ya, ada subjek, ada nilainya. Nah, sekarang katakan misalnya bank ya. Misalnya bank memberikan pinjaman kepada Anda atau kepada seorang pengusaha, ya. Jadi biasanya bank itu minta dicantumkan apa? Halo? Dicantumkan apa, Bang? Harus dicantumkan bankers clause, ya. Bankers clause artinya menyatakan bahwa bila mana terjadi kebakaran ataupun kerusakan pada harta benda, maka penggantian asuransi akan dilakukan terlebih dahulu kepada Kepada bank. Ya. Dan bila mana masih tersisa, ya, maka selisihnya akan dibayarkan kepada Pada tertanggung. Pada debitur, ya, debitur. Jadi bank sebagai kreditur, jadi tertanggung dua-duanya ya. Jadi sebutkan, perhatikan baik-baik. Tertanggungnya dua-duanya. Jadi bank sebagai debitur, ya, ada tertanggung juga, ya, QQ di PT tertentu yang sebagai Sebagai debitur. Jadi ya nama kreditur, QQ, debitur ya. Jadi dua nama ini sesungguhnya sesungguhnya tertanggung. Ya. Ya, jadi bank pun juga sebetulnya tertanggung. Jadi sesungguhnya begini, di bank itu sebagai tertanggung mestinya dia tidak boleh tidak boleh menerima komisi. Ya. Komisi ataupun diskon semestinya diberikan pada siapa? Tertanggung. Dua-duanya tertanggung loh. Dua-duanya tertanggung. Yang diskon ataupun komisi ataupun pemotongan premi harus diberikan pada siapa? Diberikan yang membayar premi. Ya, jadi kalau misalnya preminya 10 juta, mestinya ada potongan, katakanlah untuk properti misalnya 15%. Maka perusahaan asuransi harus memberikan potongan kepada siapa? Kepada pemberi atau pembayar premi. Pembayar premi siapa? Si debitur. Jadi sesungguhnya sangat keliru bila mana bank itu menerima komisi. Karena dia juga sebagai tertanggung kok. Ya. Dan dia tidak menambah nilai. Apa yang bank kerjakan untuk menambah nilai kontrak daripada polis asuransi? Dia nggak memberikan saran apapun terhadap debitur kan? Iya. Ya sama sekali enggak. Dia cuma oke, tunjukkan nama saya sebagai bankers clause kan gitu loh. Tapi dia nggak menambah added value terhadap jaminannya bagaimana.
Mohon maaf, bahkan kadang-kadang bank punya asuransi sendiri kan? Iya. Ya mengharuskan masuk ke asuransi dia gitu loh. Sehingga suatu saat kalau bila terjadi klaim, dia kan nggak akan membela debitur. Ya karena itu anak perusahaannya sendiri kan asuransinya. Ya jadi disinilah hal-hal yang katakanlah bisa dibilang sebagai penyimpangan. Mestinya diskon itu diberikan kepada si pembayar premi. Ya, bukan bank, ya bukan leasing. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi dua-duanya punya kepentingan. Nah, kepentingannya sebetulnya apa? Sebetulnya kepentingan kreditor sebesar apa? Sebesar jumlah pinjaman kan, jumlah kredit yang dicairkan. Ya, dan biasanya kredit tersebut makin lama makin kecil. Nah, seringkali perhatikan baik-baik ya anak-anakku ya. Perhatikan baik-baik. Seringkali bank itu hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Hanya concern terhadap kepentingan sendiri. Maksud saya gini. Bank memberikan pinjaman berapa? Katakanlah 100 miliar. Bank hanya concern terhadap 100 miliar saja kan? Iya. Padahal objeknya, nilai asetnya sesungguhnya katakanlah 500 miliar. Maka bila mana Anda menerima penutupan 100 miliar saja dari bank, sementara nilai sesungguhnya adalah 500 miliar. Mestinya apa? Anda harus mencantumkan atau memberitahukan bahwa bank ini Anda insut loh. Ya. Atau kalau misal Anda baik nih, ya. Anda tetap terbitkan polis 100 miliar kan? Atas nama Bank QQ PT ABC katakanlah ya. Tetapi kemudian di belakang bank, kalian ngomong kepada PT ABC, PT ABC, kalian punya aset sesungguhnya bukan 100 miliar seperti yang Anda sampaikan kepada kami. Nah, maka karena polis bank sudah menutup 100 miliar, maka Anda mesti terbitkan polis sendiri. Sebesar berapa? Sebesar 400 miliar ya, atas nama Anda sendiri. Nah, disinilah peluang Anda untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bisnis tambahan. Ya, di luar kredit bank ya. Paham ya? Iya. Ya, jadi Anda bisa meminta, makanya Anda lihat instrumentasinya bank berapa? Oh, cuma 100 miliar ya, karena pinjamannya nasabah kepada bank cuma 100 miliar, tetapi asetnya 500 miliar, maka polis atas nama Bank QQ PT ABC hanya 100 miliar, sementara polis yang diterbitkan atas nama nasabah langsung sebesar 400 miliar. Polis ini, dua polis ini, kalian harus apa? Cantumkan apa? Running in conjunction. Ya. Ya, jadi polis ini berjalan bersamaan sehingga kedua polis ini kalau terjadi klaim, ya, maka akan apa? Akan berdasarkan bayarnya berdasarkan apa? Berdasarkan kontribusi. Ya. Clear ya? Iya. Oke, ini harta benda. Pemilik hotel juga bertanggung jawab atas kehilangan harta benda tamu, ya. Nah, jadi kadang-kadang pemilik hotel juga punya kewajiban apa? Punya kewajiban mengamankan situasi lingkungan hotel. Jangan sampai lantainya licin atau ada kulit pisang atau ada sesuatu, ada oli, kemudian tiba-tiba tamu yang datang situ terpeleset ya atau terjungkil. Maka dia akan bertanggung jawab secara hukum ya, atau barang-barang di hotel dibongkar atau segala macam. Jadi dia mesti apa? Punya apa? Punya liability insurance ya. Iya. Oke. Nah, jiwa. Jadi dibeli atau tertanggung yang memiliki kepentingan langsung. Seorang istri kepentingan terhadap suaminya, ya. Seorang pengusaha punya kepentingan terhadap pegawainya, ya. Jadi gini, untuk key employees ya, saya sampaikan pada kalian ya. Kadang-kadang sebuah perusahaan itu dimiliki katakanlah 2, 3, 4 pemegang saham, ya. 2, 3, 4 pemegang saham. Nah, seringkali perusahaan ini membeli sebuah polis asuransi atas 4 pemegang saham tersebut. Jadi begini. Jadi misalnya Adit, Dimas, Debbie sama Leha ya punya perusahaan masing-masing 25% ya. Katakanlah dia punya modalnya 100 miliar. Jadi masing-masing menaruh uang 25 miliar. Nah, kalian bekerja terus bertumbuh ya, bagus. Dan kalian punya kesepahaman kinerja yang cukup bagus. Nah, perusahaan khawatir suatu ketika salah satu di antara kalian misalnya tidak ada lagi, maka kinerja perusahaan ini akan menurun. Karena apa? Campur tangan keluarga daripada pemegang saham yang meninggal. Nah,
tiga pemegang saham yang lain tidak mau perusahaan ini apa digerecokin oleh apa? Keluarga. Oleh keluarga, ya. Sehingga ada perjanjian di antara 4 pemegang saham tersebut, bila mana salah satu ataupun beberapa yang meninggal, maka saham tersebut akan apa? Dibayarkan dengan apa? Polis asuransi. Jadi sahamnya yang meninggal tersebut akan diganti dengan polis asuransi, sehingga ahli waris ya tidak lagi boleh ikut campur dalam usaha. Ya, jadi saham tersebut dibeli oleh yang masih hidup. Ya, jadi perusahaan asuransi akan membayar sebesar sahamnya. Berarti sebesar berapa? 25 miliar. Jadi ahli warisnya tidak ikut campur lagi. Jadi dia dikembalikan uangnya 25 miliar. Yang 25 miliarnya apa? Dibagi 3 dengan pemegang saham yang lain ya. Begitu. Ini seringkali supaya tidak digerecoki oleh para ahli waris. Pengangkutan. Jadi pertanyaan saya dalam tugas itu yang kalian kumpulkan minggu depan ya. Nah, jadi gini. Kalian pernah nutup asuransi kargo belum? Pernah, Pak. Oke, ya jadi disebutkan bahwasannya dalam perjalanan bukan objek penumpang kepentingan objek pertanggungan atas. Oke. Nah, jadi seringkali pada waktu penutupan asuransi atas kargo biasanya apa? Biasanya yang mengasuransikan siapa? Entah si penjual, bisa si pembeli kan? Iya. Ya. Nah, kemudian oke, katakanlah misalnya diasuransi oleh penjual, dia jualnya pakai apa? Pakai apa? CIF kan? Betul ya? Pakai CIF kan? Nah, kemudian dalam perjalanan si pembeli ini sudah bayar semuanya, surat-surat dokumentasi atas barang tersebut dia bisa apa? Pindah tangankan. Ya. Jadi instrumentasinya bisa pindah. Ya, bisa pindah. Nah, itu kenapa diperbolehkan? Sementara dalam asuransi properti atau asuransi mobil, bila mana mobilnya sudah dijual, maka boleh nggak polisi dipindah tangankan? Mobil boleh. Asal ada itu Ada konfirmasi. informasi. Harus ada persetujuan daripada asuransi. Pihak asuransi. Ya, itu harus. Tapi kalau misalnya tidak diinformasikan, maka polisinya akan batal demi hukum. Iya, Pak. Ya, sementara dalam asuransi pengangkutan, dia bisa berpindah tangan, dia punya dokumen kepemilikan barangnya, tapi tidak perlu diinformasikan kepada perusahaan asuransi. Yang penting siapa yang punya dokumen barang tersebut, dialah yang punya kepentingan atas barang, ya. Nah, kalian coba cari tuh, soalnya begitu tuh, soal saya, ya. Nah, jadi definisinya ya, the legal rights to insure. Ya, kalian baca sendiri, sama. Nah, subject matter of insurance tadi jelas ya. Subject matter atas kebakaran gedung, barang, dagangan. Ya, kemudian liability tanggung jawab hukum. Polis marine atas kapal ataupun muatannya, jelas. Ya. Jadi kepentingan keuangan. Beberapa istilah diberikan kepada kepentingan keuangan. Untuk dalam kontrak asuransi bukan bangunan, bukan kapal segala macam, tapi kepentingan keuangannya di asuransi. Jadi ada apa? Harus dapat dinilai, ya. Apa yang dipenting dalam asuransi kebakaran? Ya tadi nilai bangunan, nilai stok, nilai apa? Mesin, ataupun nilai perlengkapan yang lain ya, atau bahkan mungkin juga nilai apa lagi? Nilai bisnisnya, business interruption-nya. Jadi bukan batu atau material ya. Oke, ini kalian baca sendiri. Ini waktunya sudah mau habis ya. Nah, instrument interest harus pada saat permulaan, inception ya. Marine pada saat terjadinya kerugian. Ya, jadi kalau kata misalnya begini, ya, seorang suami mengasuransikan istrinya, ya, kemudian polisi dipegang oleh suaminya, kemudian suatu ketika mereka sudah bercerai, suami itu sudah bercerai nih, tapi ahli warisnya tetap suaminya, tiba-tiba bekas istrinya meninggal dunia, ya, maka polis asuransi harus tetap membayar kepada bekas suaminya, paham ya? Iya, Pak. Halo. Iya, Ya. Pak. Jadi polis asuransi jiwa ya harus ada interest pada saat permulaan. Jadi kalau katakanlah mereka masih menikah ya punya kepentingan jelas, tapi pada waktu sudah berpisah atau sudah bercerai dan polisi belum dirubah, ya tetap itu yang tertulis walaupun mereka sudah bercerai ya. Ya clear ya. Nah, instrument interest pada general insurance contract pada saat permulaan. Cuman marine pada saat terjadi loss. Ini agak beda ya. Iya.
Oke, ini kalian baca. Ya, pindah tangan kan nih ya. Jadi batal dengan sendirinya 10 hari nih ya sejak pindah tangan kecuali penanggung diberitahukan dan menyetujuinya. Nah, ini Bang, tadi sudah jelas ya. Leasing juga jelas ya. Hanya sebesar pinjaman. Suppose pasangan, jelas. Pada mana jelas. Owner, jelas punya pemilik rumah atau pemilik mobil. Partner, tadi sebagai pemegang saham, jelas. Ya. Karyawan maupun majikan punya kepentingan, jelas ya. Jadi kalian diasuransikan oleh kalian punya perusahaan ya. Ya. Nah, bagaimana perusahaan asuransi dapat mengetahui seseorang memiliki instrumen investasi apa tidak gitu loh? Harus apa? Harus ditanya. Apa hubungan Anda dengan dia? Apa dasarnya? Ada hubungannya? Ada suratnya? Gitu loh. Mesti apa? Digali lebih jauh. Jangan sampai apa? Salah menyebutkan nama tertanggung. Tanggung. Dia mengalami kerugian keuangan. Nah, ini jelas ya, Pak, jelas ya. Memiliki kerugian keuangan dan memiliki hubungan yang sah secara hukum. Oke. Indemnity kalian baca sendiri ya. Ya. Subrogasi jelas. Ini dalam apa indemnity bukan pada saat terjadi underwriting. Subrogasi juga bukan pada saat terjadi underwriting. Jadi kalau indemnity pada saat terjadi apa? Klaim. Klaim. Subrogation juga klaim. Kontribusi klaim. Jadi underwriting hanya terkait dengan apa? Utmost good faith sama insurable interest. Ya. Oke, saya stop dulu stop sharing. Iya, Pak. Oke, kalian ada pertanyaan nggak dari sini? Debbie, Dimas, Leka, Adit, ada pertanyaan? Cukup sih, Pak. Belum, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, ngantuk ya, ada malam. Ya udah, kita cukupkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian di WA saja. Saya masih standby sampai jam 8:30 ya. Ya, Baik, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Malam. Makasih, Pak. Terima kasih.